Halo kawan sekalian, selamat datang di channel kami. Selamat menikmati video kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku How to Win Friends and Influence People. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh seorang penulis berkebangsaan Amerika, Dale Carnegie, pada tahun 1937. Lalu, buku ini menjadi booming sebagai buku self-improvement internasional terlaris sepanjang zaman. Apa yang membuat buku ini laris manis dijual di seluruh dunia? Mungkin karena Dale Carnegie di dalam buku ini banyak menjelaskan tentang tips-tips kehidupan yang sangat bermanfaat untuk mencapai kesuksesan pribadi dan dalam pekerjaan. Buku ini juga memberikan banyak contoh orang yang mencapai kesuksesan karena menerapkan tips yang diberikan oleh Dale Carnegie. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan kawan-kawan untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Buku How to Win Friends dan Influence People dibagi menjadi 4 bagian. 1. Teknik dasar dalam menghadapi orang-orang. 2. 6 tips supaya orang lain suka pada Anda. 3. 12 tips supaya orang menyetujui cara pikir Anda. 4. Menjadi seorang pemimpin, strategi mengubah orang tanpa membuatnya tersinggung atau marah. Langsung saja kita ke bagian pertama, 3 teknik dasar dalam menghadapi orang. 1. Hindari kebiasaan sok, salahkan, omeli, kritik. Ini penting sekali untuk diingat. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau untuk disalahkan. Dengan mengkritik, sebenarnya kita tidak membuat perubahan yang bertahan lama dan justru malah membuat orang dendam ke kita. Apalagi dihakimi di depan orang banyak, rasanya seperti diri ini gak berharga dan rendah. Seperti kata Abraham Lincoln, jangan menghakimi, maka engkau tak akan dihakimi. Kalau kita berada masalah dengan seseorang, jangan coba langsung marah. Coba berusaha untuk melihat dari sudut pandang orang itu. Cari tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Itu jauh lebih baik dan menguntungkan. Dan tentunya tidak membuat orang sakit hati. 2. Beri penghargaan yang jujur dan tulus. Salah satu hal yang paling diinginkan semua orang adalah perasaan menjadi penting, atau perasaan untuk dihargai oleh orang lain. Apakah tidak lebih baik kita juga menghargai orang lain dan mengapresiasi mereka? Orang lain pasti akan senang dan ikut menghargai kita, jikalau kita juga menghargai mereka. Tapi, penghargaan dan pujian yang kita berikan haruslah tulus dan dari hati terdalam. Jadi, satu cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan mendengarkan minat mereka, mendengarkan tentang cerita pribadi mereka dan tunjukkan ke mereka cara mendapatkannya. 3. Bicara dalam konteks apa yang orang lain inginkan dan bangun kemauan untuk berhasil dalam diri mereka. Bagian 2. 6 tips agar orang lain menyukai Anda. Kenyataan yang harus diresapi oleh semua orang adalah, beri perhatian sebenarnya orang lain tidak terlalu peduli dengan Anda. Mereka hanya tertarik seperti dengan diri mereka sendiri, sebelumnya. Persis seperti kalau Anda yang orang lain tidak terlalu peduli dengan Anda, mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Menurut hasil kajian yang dilakukan New York Company, disebutkan di dalam buku ini, kata yang paling sering digunakan oleh seseorang ketika berbicara adalah kata, aku. Kalau aku, begini, kalau aku, begitu, bla 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 bla. Setiap orang selalu menyebutkan tentang dirinya sendiri. Untuk mengembangkan persahabatan sejati dan agar orang lain menyukai kita, kita juga harus merasa tertarik dengan mereka dan beri perhatian yang sungguh. Coba lakukan suatu hal bagi orang lain tanpa pamrih dan ikhlas, maka kamu pasti akan mudah disukai oleh orang lain. 2. Tersenyumlah. Senyum adalah salah satu ibadah. Untuk menciptakan kesan pertama yang baik, tersenyum ke setiap orang yang ditemui, pasti membuat orang lain pikir kalau kita orang yang ramah, asik, dan senang ketemu dengan orang itu. 3. Ingat nama seseorang itu sangat penting. Kalau kita ingat nama seseorang dan panggil dia dengan namanya, pasti membuat kesan kalau kita ini orang yang perhatian, dan membuat seseorang mendapatkan perasaan penting, karena ada, atau banyak yang mengenali namanya.
Nama, membedakan orang. Nama, membuat seseorang unik di antara semua orang lain. 4. Jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk bicara banyak tentang dirinya sendiri. Jika Anda ingin menjadi teman bicara yang baik, jadilah pendengar yang penuh perhatian. Untuk menjadi menarik, jadilah orang yang tertarik. Ajukan pertanyaan yang akan dijawab dengan senang hati oleh orang lain. 5. Berbicaralah sesuai minat orang lain. Ingat, orang lain selalu ingin ada orang yang mendengarkan dan menghargai mereka. Kalau Anda mau memulai topik pembicaraan, mulai dengan topik yang disukai orang lain, maka itu bisa menjadikan orang lain mau berbicara dengan Anda. 6. Buat orang lain agar merasa dirinya penting. Ingat, orang lain selalu ingin ada orang yang mendengarkan dan menghargai mereka. Kalau Anda mau memulai topik pembicaraan, mulai dengan topik yang disukai orang lain, maka itu bisa menjadikan orang lain mau berbicara dengan Anda. 6. Buat orang lain agar merasa dirinya penting. Jika kamu ingin membuat orang tertarik untuk berteman dengan kamu, buatlah dia merasa penting atau hargai dia terlebih dahulu. Jangan meremehkan siapapun, selalu gunakan kata maaf atau terima kasih. Dan hampir semua orang yang kamu temui merasa dirinya lebih unggul daripada kamu dalam satu atau dua hal. Maka dari itu, penting kalau kamu mengenali pentingnya mereka dan mengenalinya dengan tulus. Bagian 3, beberapa tips agar orang menyetujui cara pikir Anda. 1. Hindari debat kusir dengan orang lain dan terimalah ketidaksepakatan. Terimalah kenyataan, pasti ada banyak orang yang tidak sepakat dengan ide Anda. Jika Anda membantah dan menyatakan bahwa ide Anda adalah yang terbaik, maka Anda tidak pernah mendapatkan kehendak baik dari lawan Anda. 2. Hormati pendapat orang lain, dan hindari mengatakan, Anda salah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa pendapat Anda lah yang benar, lebih baik lakukan dengan samar dan dengan cerdik tanpa menyakiti perasaan orang lain. 3. Jika Anda salah, segera akui. Lebih baik meminta maaf terlebih dahulu, daripada dihakimi orang lain. Jika kita salah, segera meminta maaf dengan tulus, maka tidak akan terjadi perselisihan yang berlarut. Bagian 4, strategi mengubah orang tanpa membuatnya tersinggung atau marah. 1. Bila Anda menemukan kesalahan pada orang lain, apresiasi dia terlebih dahulu. Semua orang tak ingin dikritik, apalagi di hadapan banyak orang. Jika kita menemukan kesalahan pada orang lain, akan lebih baik kalau kita apresiasi dan puji dia terlebih dahulu. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia. 2. Tunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Lanjutan dari sebelumnya, salah satu cara mengkritik seseorang dengan baik adalah dengan menunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Caranya, dengan mengubah kata, tapi, menjadi, dan. Contoh, kita sangat bangga denganmu, karena nilai semestermu naik, dan jika kamu berusaha lagi dengan giat di semester berikutnya, nilai-nilai pelajaranmu pasti akan naik lagi dan lebih bagus. 3. Ajukan pertanyaan sebagai kata ganti langsung. Saat mengkritik orang lain karena sesuatu yang tidak kita suka, jangan langsung mengkritiknya. Akan lebih baik kalau kita menggunakan kalimat seperti, mungkin Anda akan mempertimbangkan ini, atau, bagaimana pendapat Anda soal ini? Itulah beberapa ringkasan tips-tips yang saya rangkum, dari cara menghadapi orang yang dijelaskan di dalam buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa menuliskan semua dan ada poin-poin penting dari buku ini yang terlewatkan penjelasannya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membeli bukunya, masih ada banyak penjelasan di dalamnya. Pada masa jayanya, John D. Rockefeller pernah berkata bahwa, kemampuan menghadapi orang adalah komoditas yang bisa dibeli seperti kita membeli kopi dan gula, dan saya akan membayar mahal untuk kemampuan itu, dibanding semua hal lain di dunia ini.